Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ella Wadita Istiqomah dari kelas C. Ingin menampilkan hasil revisi uji etik yang kemarin saya ajukan. Uji etiknya dari dengan judul proposal pengaruh teknik relaksasi guided imagery terhadap tingkat kecemasan pada calon akseptor KB implan di Puskesmas Pujer. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu peneliti ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknik relaksasi guided imagery terhadap tingkat kecemasan pada calon akseptor KB implan di Puskesmas Pujer. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama yaitu mengidentifikasi tingkat kecemasan pada calon akseptor KB implan sebelum diberikan teknik relaksasi guided imagery di Puskesmas Pujer. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kecemasan pada calon akseptor KB implan setelah diberikan teknik relaksasi guided imagery di Puskesmas Pujer. Yang ketiga, menganalisis pengaruh teknik relaksasi guided imagery terhadap tingkat kecemasan pada calon akseptor KB implan di Puskesmas Pujer. Metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan desain penelitian pre-eksperimen dengan rancangan one group, pretest, dan post-test. Pada rancangan ini dilakukan observasi atau pretest dan observasi kedua post-test yang memungkinkan adanya perubahan yang terjadi setelah adanya perlakuan, yaitu dengan memberikan teknik relaksasi guided imagery. Konsep penelitian yang diberikan atau prosedur penelitiannya, yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data di wilayah kerja Puskesmas Pujer dengan menetapkan berdasarkan data akseptor KB implan. Yang kedua, memberikan lembar inform consent atau lembar persetujuan untuk menjadi responden akseptor KB implan. Yang ketiga, memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian kepada akseptor KB implan. Yang keempat, mengumpulkan data umum dari responden sesuai dengan angket yang disediakan. Yang kelima, kemudian penelitian melakukan pretest menggunakan alat ukur kuesioner HARS untuk menilai kecemasan sebelum dilakukan pemasangan implan dan sebelum diberikan terapi. Yang keenam, peneliti menjelaskan cara mengisi kuesioner. Yang ketujuh, melakukan terapi teknik relaksasi guided imagery sesuai dengan SOP sebelum pemasangan implan. Yang kedelapan, peneliti melakukan post-test setelah pemasangan implan menggunakan alat ukur kuesioner untuk mengetahui kecemasan setelah dilakukan terapi teknik relaksasi guided imagery. Ini untuk SOP-nya. Itu untuk prosedur pelaksanaannya dilakukan lama pemberiannya itu 3-5 menit. Alat-alat yang digunakan yaitu penutup mata, terus tahap pelaksanaannya menyiapkan alat, terus tahap orientasi memberikan salam kepada klien dan sapa nama klien, gunakan nama panggilan yang disukai klien, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan, menanyakan persetujuan atau kesiapan klien. Terus pada tahap kerjanya mengatur posisi duduk senyaman mungkin, menganjurkan klien menutup mata dengan lembut, menganjurkan klien menarik nafas dalam dan keluarkan perlahan, menganjurkan klien memikirkan bahwa seolah-olah pergi pada sebuah pegunungan yang begitu sejuk dan merasa senang berada di tempat tersebut.
Terus yang kelima, menganjurkan klien ambil nafas pelan dan dalam untuk menghisap kesejukan pegunungan. Kemudian menganjurkan klien menikmati berada di tempat tersebut. Jika sudah selesai, maka anjurkan klien untuk membuka mata. Tahap evaluasi, yaitu mengevaluasi tindakan yang baru dilakukan. Kemudian yang kedua, merapikan klien dan lingkungan. Resiko yang mungkin terjadi pada teknik relaksasi ini yang pertama yaitu peningkatan kecemasan atau panik awal, yang kedua munculnya ingatan atau emosi yang tidak menyenangkan. Rencana penanganan resiko yang mungkin muncul. Yang pertama yaitu dengan pendidikan dan penjelasan awal. Menjelaskan bahwa sensasi yang tidak nyaman atau sedikit cemas mungkin muncul di awal dan itu adalah hal normal karena tubuh sedang beradaptasi. Ini membantu mengurangi kekhawatiran. Yang kedua, mulailah bertahap. Memperkenalkan teknik relaksasi secara perlahan, dimulai dari yang sederhana dengan durasi pendek. Ini memberikan tubuh dan pikiran untuk terbiasa. Yang ketiga, pada sensasi netral. Saat relaksasi, arahkan perhatian pada hal yang netral seperti udara dan nafas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada masukan, Ibu. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan Ibu Ella. Ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan klarifikasi bersama para reviewer. Sesi ini akan berlangsung secara berurutan. Yang pertama kami beri kesempatan kepada Ibu Yesi, kemudian Ibu Mariani, dan terakhir Bapak Musairi. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Bawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Ella, nggih. Bu Ella, untuk protokol yang dikirimkan ini ada sedikit perbedaan nggih dengan presentasi barusan. Nah, kalau saya lihat untuk protokolnya Bu Ella, ini memang ada beberapa hal yang tidak diisi ya Bu ya di sini di protokol, sehingga mungkin ada reviewer yang memfullboardkan begitu Bu. Nah, nanti kan akan diklarifikasi. Nah, ini Bu, contohnya untuk penanganan komplikasi Bu. Bu Ella di sini tidak menuliskan jika terjadi komplikasi, komplikasinya apa, kemudian penanganannya berupa apa gitu Bu Ella. Tapi di presentasi tadi kan sudah dijelaskan ya Bu Ella penanganannya. Nggih. Nggih, maksudnya Bu. Nggih. Kemungkinan terjadi komplikasi apa Bu Ella? Karena mungkin ibunya panik atau cemas yang terlalu berlebihan, Ibu. Nggih. Berarti akan memperparah kecemasannya gitu ya Bu maksudnya? Kecemasannya meningkat mungkin karena takutnya yang berlebihan itu, Bu. Ya, baik. Kemudian untuk ini respondennya Bu Ella, lah ini apakah semua responden yang mengalami kecemasan ataukah ada tingkatannya Bu? Oh, yang saya jadikan responden nanti ini kecemasan yang tingkat berapa begitu? Ada tidak Bu? Untuk tingkat kecemasannya itu sebelumnya semua calon akseptor KB implan itu Bu diobservasi dulu menggunakan kuesioner yang HERS itu untuk menilai tingkat kecemasannya. Untuk yang diberikan teknik relaksasi itu pada ibu yang mengalami kecemasan baik ringan, sedang, berat maupun ibu yang panik. Gitu Bu. Nah, ini harusnya dibedakan Bu. Karena tingkatannya berbeda, lah tentu saja Ibu harus lebih mengkerucutkan ini yang tingkat kecemasan seperti apa. Nah, kalau semuanya diberikan intervensi, kira-kira nanti gimana Bu hasilnya?
Bisa maksimal tidak? Nah, itu nggih Tidak, Bu. yang perlu Bu Ela perhatikan lagi. Kemudian Bu, penghentian penelitian dan alasannya ini tidak diisi juga oleh Bu Ela. Nah, penelitian ini akan dihentikan jika bagaimana, Bu? Jika responden tidak bersedia untuk dilakukan itu, Bu. Ih, Jika responden tidak bersedia untuk dilakukan penelitian. Nah, itu kan di awal, Bu, harusnya. Kalau dia nggak mau diteliti, ya udah kan berarti dia eksklusi toh, Bu. Oke, Bu. Nggih, begitu? Nah, ini belum diisi juga oleh Bu Ela. Kemudian, untuk intervensi ini dilakukan berapa lama, Bu Ela? Intervensinya itu 3 sampai 5 menit, Ibu. 3 sampai 5 menit hanya satu kali ketika pertemuan pertama itu aja? Tidak, Bu. Sebelum pemasangan, kita berikan teknik relaksasi dulu. Setelah itu, lakukan pemasangan, baru dianalisis lagi. Setelah pemasangan itu, kita kuesioner lagi dengan HAS. Apakah tingkat kecemasannya itu menurun atau tetap, Ibu? Berarti hanya satu hari itu, Bu, maksudnya ya? Tidak Oke, Bu. ada SOP atau ketentuan yang dia harus beberapa hari sehingga kecemasannya menurun gitu, Bu Ella? Oke, Bu. Tidak ada, Bu. Hanya Tidak waktu ada, pemasangan itu, Bu. tidak ada atau Bu Ella belum mencari, nggih? Belum Nah, mencari bagaimana, Bu? nah, iya itu Bu. Makanya untuk secara teoritis kita kan juga harus paham Bu ya, sehingga protokolnya ini bisa terisi semua gitu Bu. Dan reviewer juga tidak ini ya Bu, tidak menerka-nerka ya. Ini maksudnya Bu Ella itu seperti apa begitu. Oke, Bu. Oke, baik. Untuk Bu Ella saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, masukannya, Ibu. Insya Allah saya segera perbaiki, Bu. Baik, mungkin selanjutnya saya nggih, Bu Baik, nggih. terima kasih Bu Yasi. Untuk selanjutnya Bu Mariani. Ya, baik. Terima kasih Pak Bawon. Jadi tadi sudah apa namanya beberapa diklarifikasi oleh apa namanya Bu Yesi ya. Jadi memang kalau lihat dari protokol yang Ibu kemarin ajukan itu kan memang belum mendeskripsikan tentang bagaimana intervensi akan diberikan, termasuk prosedurnya. Nah, tadi itu yang Ibu sampaikan sudah ada prosedurnya. Mungkin yang perlu panjenengan tambahkan lagi, Bu Ella, berapa lama kira-kira Oke, pemberian intervensi itu diberikan kepada ibunya? oke, Bu. Ditambahkan. Berarti untuk intervensi ini ditambahkan waktunya di sana, nggih, Bu, di Nggih, jadi penjelasan. pemberian intervensi itu kurang lebih berapa lama panjenengan berikan? Terus yang memberikan siapa, Bu? Panjenengan sendiri? Iya, Bu. Saya sendiri, Bu, yang memberikan sekaligus ikut itu safari implan seperti itu, Bu. Oh, berarti kan butuh butuh waktu kan, Bu, nggih? Karena kan Oke, Bu. untuk apa pemasangan implan ini berarti nanti tekniknya hanya pada Ibu apa ada waktu khusus untuk pelaksanaan pemasangan implannya apa mboten? Ada, Bu. Ada jadwal tersendiri untuk pemasangan, Ibu. Ada jadwalnya. Oke, Bu. Nah, berarti yang Ibu perlu perhatikan, berarti panjenengan kira-kira makanya tadi saya tanya berapa lama waktu yang diberikan intervensi untuk memberikan intervensi tersebut. Karena kan ini pengaruhnya nanti karena pasien-pasien yang mau dipasang ini otomatis kan sudah ada jadwal. Berarti Oke, sebelum Bu. pemasangan kira-kira berapa jam sebelum pemasangan kan berarti ini dilakukan sebelum pemasangan kan Bu nggih? Oke, Bu. Oke, Bu. Sebelum Iya. pemasangan itu. Berarti yang ditanyakan oleh Bu Yesi tadi kan diberikan berapa hari sebelum pemasangan atau memang Berapa berapa jam sebelum pemasangan pemasangan? gitu, Hari Bu. itu juga berarti nggih? Oke, Bu.
Nah, berarti nanti di intervensinya panjenengan lebih menjelaskan lebih jelas di situ, Bu nggih. Jadi intervensinya diberikan kapan? Misalkan diberikan sebelum pelaksanaan pemasangan berarti berapa? Kira-kira 30 menit kah? Ini kan begitu kan nggih? Ibu. Terus prosedurnya bagaimana? Kira-kira membutuhkan berapa lama intervensi itu diberikan? Gitu nggih, Bu nggih? Ibu. Karena yang di prosedur tadi belum lengkap saya kira, perlu penambahan itu nggih. Ibu. Nggih. Kemudian untuk resiko dan komplikasi kemarin kan tidak ada, tapi barusan Ibu sudah menjelaskan nggih resikonya Ibu. nggih. Ibu. Nggih. Jadi kalau sebuah intervensi tentunya pasti ada resiko sehingga dalam di protokol uji etiknya otomatis harus menjelaskan nggih, resikonya apa dan ada komplikasi nopo mboten kan gitu. Kalau misalkan ada berarti penanganannya bagaimana? Bagaimana? Ibu. Ibu. Siap saya lengkapi, Ibu. Nggih. Terus kemudian di protokol saya lihat lagi untuk langkah-langkah proteksi kerahasiaan data subjeknya juga masih belum panjenengan jelaskan. Jadi mungkin kalau kemarin masukan dari saya itu selain eh, menjelaskan dan mendeskripsikan kembali intervensi yang diberikan, termasuk prosedurnya, berapa lamanya, resiko, komplikasi dan penanganan, ada tambahan lagi untuk yang kerahasiaan subjek, nggih. Oke, Bu. Iya, jenengan nanti kan di kerahasiaan subjek di protokol kan ada itu langkah-langkah proteksi kerahasiaan data subjeknya. Nah, itu nanti panjenengan tambahkan penjelasan bagaimana peneliti melakukan proteksi kerahasiaan untuk data subjeknya. Oke, Bu. Ibu. Siap, Bu. Mungkin dari saya itu saja Bu Ella. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, masukannya. Oke, sami-sami. Dan yang terakhir Pak Koser, silakan. Jadi kalau nggak di kami nggak bisa harus di Tuhan juga jadinya apa kan? Pak Kusairi, monggo. Kanan kiri itu bukan ya di pas ya itu boleh jalan ya harus di pinggirnya ya itu kalau kan ya saya biasanya jadi bukan karena tempat kencingnya ini yang harus dicek ya ibu-ibu kan nanti sudah ini kita lihat itu kalau sampai belum kalau nggak tidak ya Maaf ya. Halo, Assalamualaikum. Waktunya saya Pak Waalaikumsalam. Bawan. Waalaikumsalam. Monggo Pak Koser. Ya, bentar ya, ketinggal ya. Kecewa. Bentar. Ini kan. Baik, sebentar ya. Ibu Ella, jadi saya yang memfullboardkan untuk uji etik itu. Karena memang saya lihat di protokol itu memang belum jelas ya tentang ibu akan ngasih tablet tambah darah itu sehari berapa kali, berapa dosisnya dan seterusnya. Sama ada dengan kasus dulu yang penelitian memberikan ekstrak daun kelor itu Bu untuk meningkatkan kadar HB. Waktu itu peneliti berasumsi bahwa daun kelor itu Pak Koser. Halo. Mohon maaf Pak Koser. Saya Halo? judulnya beda. Iya. Bukan kaitannya dengan Saya menganalogikan, Pak. Saya menganalogikan. Oh, siap. Ya, saya Siap. menganalogikan. Jadi dulu itu ada peneliti yang meneliti pemberian ekstrak daun kelor untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Peneliti menganggap bahwa ekstrak daun kelor itu adalah konsumsi harian, gitu. Tapi seharian pun juga kita mengkonsumsi daun kelor itu tidak juga sehari harus 3 kali, harus sekian miligram selama sekian minggu, gitu. Karena ketika daun kelor itu yang kita anggap alami dikonsumsi dengan dosis-dosis tertentu, bukan tidak mungkin akan menyebabkan komplikasi.
atau kejadian yang tidak diharapkan atau dampak pada peneliti sendiri. Bayangkan kalau itu adalah pasien yang sedang hamil, bagaimana komplikasinya terhadap janinnya kalau itu ada komplikasi, bagaimana terhadap ibu hamilnya dan seterusnya. Begitu. Karena si peneliti juga tidak tahu hasil uji klinis daun kelornya, tidak juga bisa menyiapkan rencana penanganannya, maka saat itu judulnya diganti. Karena tidak ini ya, karena memang prinsip dari uji etik itu adalah perlindungan untuk pasien gitu ya. Peneliti pasti diuntungkan dengan data yang kita dapat, tapi responden apa yang mereka dapat keuntungannya? Nggak ada kan? Mereka akan dapat kerugiannya. Maka dari itu uji etik itu untuk perlindungan pasien, sehingga kita harus merencanakan betul. Bukan berarti bahwa penelitian intervensi nggak boleh dilakukan atau tidak bisa dilakukan, bisa, tapi memang agak sulit daripada yang observasi, sekedar menyebar kuesioner dan seterusnya. Oleh karena itu ada uji etik, sehingga kita bisa tahu bahwa pemberian intervensi-intervensi yang akan diberikan oleh peneliti tadi itu sudahkah tergambarkan dalam protokol? Sudahkah peneliti tahu bahwa ketika tablet FE dikonsumsi berdasarkan dosis yang diusulkan oleh peneliti itu aman? Sudahkah peneliti tahu kalau nanti dia muncul adverse event atau kejadian yang tidak harapkan, peneliti itu membuat rencana penanganannya? Nah, itu di dalam protokol yang Ibu usulkan ke kami itu nggak muncul. Kita nggak tahu berapa tablet FE-nya yang akan diberikan. Kita nggak tahu resiko yang menurut Ibu apa yang mungkin akan terjadi, dan pasti akan muncul resiko. Yang paling sederhana pun pasti ada ya menurut konsep, dan itu Ibu harus cantumkan, namanya aja protokol. Lalu kalau itu muncul, apa rencana penanganan yang Ibu akan lakukan sebagai peneliti? Itu ya Bu. Jadi uji etik itu kalau melihat dari kasus ini sebelumnya, ya memang uji etik itu bisa menggagalkan penelitian yang direncanakan. Bisa, selama itu dianggap akan merugikan pasien. Intinya demikian. Sehingga nanti kita perlu hati-hati dengan ada uji etik ini, kita evaluasinya bisa lebih ini. Ya, itu ya Bu. Oke, Bapak. Nah, baik. Sehingga nanti saya sendiri pribadi mengusulkan untuk melakukan full board karena melihat protokol isian Ibu itu tidak lengkap. Iya, Ibu. Jadi di poin intervensi itu ada permintaan dosis yang diberikan, frekuensinya dikonsumsi berapa kali. Jadi durasi frekuensi ya. Jadi sekali mengkonsumsi itu berapa miligram, frekuensinya itu sehari harus berapa kali dan diberikan selama berapa lama, minggu, 2 minggu berturut-turut, atau 1 minggu atau 1 bulan dan seterusnya untuk bisa mendapatkan hasil yang dimaksud itu. Sehingga itu nanti harus Ibu cantumkan di dalam protokol beserta kejadian yang tidak diharapkan atau komplikasi tetap harus dicantumkan berdasarkan apa? Konsepnya yang ada seperti apa, lalu kemungkinan yang gejala yang muncul apa, lalu sebagai peneliti punya rencana penanganan. Itu yang harus muncul. Kalau itu lengkap dan kita bisa nilai, kita nggak akan minta Ibu untuk full board. Masalahnya itu belum ada. Ketika nggak ada itu kan kita perlu curiga, apakah si peneliti itu sebenarnya tahu bahwa yang intervensi yang akan diberikan itu akan menyebabkan ini loh, gitu. Komplikasinya, gejalanya, terus Ibu sebagai peneliti punya rencana penanganan apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang harus cantum dalam protokol. Sehingga uji etik itu sangat diperlukan. Uji etik itu sudah lama Bu, jadi mulai tahun 80-an itu sudah ada, karena memang ada kejadian. Satu-satunya manfaat uji etik itu adalah perlindungan untuk pasien, perlindungan untuk responden. Gitu ya. Kalau peneliti nggak akan ada rugi. Kalau peneliti nggak akan ada kerugian yang didapat ya. Pasti diuntungkan dengan data yang didapat. Tapi responden itu akan pasti ada kerugiannya. Bahkan kerugian paling sederhana itu yaitu penyitaan waktu. Bahkan sekedar mengisi kuesioner itu aja, responden sudah dirugikan secara waktu. Harusnya bisa masak, bisa kegiatan rumah tangga, tapi kita datang untuk isi kuesioner dan seterusnya. Itu dihitung dalam uji etik. Dihitung dalam uji etik. Gitu ya Bu Ella ya. Bisa dimengerti ya maksudnya ya. Iya, Pak. Baik. Saya kira itu Pak Bawon masukannya Pak Bawon. Terima kasih Bapak.
Ya, kebetulan ada juga pembimbing ya. Jadi pembimbing ini sangat penting. Jadi memang kalau di beberapa tempat itu Bu, bukan beberapa tempat di Brawijaya yang saya dulu jalani di S2 itu pembimbing dihadirkan saat uji etik. Karena ada kemungkinan perubahan metodologi, bahkan yang ekstrim ganti judul, yang ekstrim ganti judul gitu. Kalau etik layaknya atau apa namanya komplikasi atau efek dari penelitiannya dianggap tidak atau melebihi batas kewajaran. Saya kira demikian. Bapak. Saya kira demikian. Bu Ella. Terima Siap. kasih, Bapak. Saya kembalikan. Ya, sama-sama. Saya kembalikan Pak Bawon, monggo. Baik, terima kasih Pak Busairi. Mungkin ada tambahan dari Bu Rizka selaku pembimbing 1 dari Bu Ella. Kalau dari saya memang saya setuju dengan beliau, makanya saya juga gini, apa saya yang kurang waspada, kurang teliti nih bacanya ini. Nggak masalah, nanti saya akan diskusi kembali dengan Bu Ella untuk isinya, mungkin perlu Oke. diperjelas karena Nama ujiannya sebenarnya. tuh. Oke. Baik, Karena memang sebenarnya sampai ini aja. Ya, nanti Iya. saya diskusi dengan Bu Ella sendiri. Terima kasih untuk yang sudah diingatkan, poin-poin yang sudah disampaikan pada Pak Kusa dan Ustazah Mariani dan Ustazah Yasi. Oke, baik. Pripun Bu Ella sudah dicatat masukan dari Bu Yesi, Bu Mariani dan Pak Kusairi. Saya rasa mungkin kalau mungkin boleh disimpulkan dari ketiga reviewer itu hal-hal yang belum dijelaskan kaitannya dengan intervensi, kemudian komplikasi, resiko dan penanganannya, kemudian terkait kerahasiaan dan subjek penelitian. Dan tadi sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Bu Ella melalui presentasinya karena memang kemarin belum dituangkan dalam protokol. Jadi harapannya nanti Bu Ella merevisi protokolnya kemudian untuk diajukan kembali melalui pengajuan revisi. Ngoten Bu nggih? Ada Bu Ella ya? Berarti pengajuan ulang seperti yang revisi kemarin ya Bapak? Nggih, leres Ibu. Jadi Bu Ella gercep ya, belum full board sudah pengajuan revisi. Oke, baik. Itu tadi seluruh rangkaian kegiatan ujian full board pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa segera direvisi dan bisa keluar sertifikat kemudian dilanjutkan penelitian. Matur nuwun Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima Saya kasih akhiri. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak Bawon. Ibu. Oke, mohon izin undur diri. Selamat merevisi Bu Ella. Semangat. Terima kasih Bu Assalamualaikum. masukannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini masih punyanya kesekretariatan. Kita pinjam sebentar aja mungkin ya. Tadi Bella sudah dapat masukan kan ya dari itu. Sebenarnya kalau yang itu sudah sempat terfikir waktu kita bimbingan. Saya mungkin yang kurang membacanya terlalu cepat ya. Jadi tinggal nambahin aja, diperjelas aja. Tadi kan masukan dari Bu Yesi kecemasannya memang dikerucutkan. Nah, kemudian padahal kita udah pernah diskusi ya, kecemasan yang digambarkan itu bukan tambah parah, jangan begitu nanti. Jadi kita antumkan bahwa kecemasannya itu sifatnya akan tetap tambah parah. Kalau lihat dari pelajaran itu, coba nanti Ibu lihat dari bab 1 sampai bab 2, adakah penelitian yang menunjukkan yang sudah dilakukan sebelumnya? Dari situ aja. Penelitian terdahulu. Nah, itu nanti bisa Ibu cantumkan buktinya bahwa penelitian ini aman untuk dilakukan kembali pada, terutama ini bukan ibu hamil ya, pada ibu yang akan pasang IUD. Nah, cari penelitian yang ya, Pasang implan Ibu? Enggak harus pasang implan. Intinya peneliti berkaitan dengan apa tadi namanya? Relaksasi guidance imagery, ya, ngomongin kecemasan, terus efek sampingnya atau apa semua yang berkaitan dengan guidance imagery itu masukkan di bab 1 atau di bab 2 atau penelitian tentang itu ya. Di bab 2 mungkin yang lebih banyak dilengkapi. Nanti itu bisa menjadi pegangan di revisi jenengan yang ke etik bahwa
Guidance imaginary ini sifatnya aman, tidak akan memberikan efek samping yang membuat sehingga kecemasan itu yang fatal, sehingga perlu sampai dibawa ke psikolog atau ke psikiater gitu. Jadi harus menuju ke sana. Tapi kalau misalkan ibu nggak menemukan ya, resikonya memang harus diganti. Maka karena itu saran saya, carilah penelitian yang akan mendukung bahwa ini kecemasannya kalaupun muncul itu masih bisa ditangani dengan baik gitu loh. Nah, penanganannya apa gitu, cari juga ya solusinya. Nanti kita konsul apa namanya? Kita baca-baca ulang. Oke, cari itu dulu aja. Kemudian Tambahkan kecemasannya langsung di bab 2 nggih, Bu? kenapa? Langsung ditambahkan di bab 2. Iya, tambahkan aja di bab 2. Cari dulu penelitian-penelitian yang mendukung itu, yang menunjukkan bahwa gluten itu bisa ini, kalaupun ada nggak efek sampingnya, cari juga efek sampingnya muncul nggak. Kalau muncul, terus penanganan kecemasan, cari penelitian yang berhubungan dengan penanganan kecemasan, ya. Oh, nggih, Bu, nggih, Bu. Terus penanganan efek sampingnya apa? Nah, itu nanti di inform konsen itu harus dicantumkan di tujuan penelitian bahwa nih Ibu akan ada penelitian saya kan gitu kan tulisannya kan. Tujuan penelitian saya adalah bla 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 dengan Ibu akan diberikan tindakan ini sekian lama. Nah, yang diminta Pak Kusa tadi, beliau itu mengasumsikan dengan penelitian lainnya, tapi inginnya beliau itu durasinya disebutkan. Misalkan diberikan berapa kali. Oh, apakah dalam hanya satu kali pertemuan selama sampai pasien itu cemas dengan durasi rata-rata. Nah, kalau injinya mau pakai durasi rata-rata, misalkan nggak sama nih. Ada pasien yang 15 menit cukup, ada yang 10 menit cukup, ada yang 30 menit cukup. Itu tetap harus didukung dengan hasil penelitian orang lain yang menunjukkan berapa lama sih. Kalau ini penelitian pemberian guidance imaginary ini durasi pemberian guidance imaginary gitu ya di penelitian itu paling baik diberikan berapa lama. Nah, itu nanti yang jenengan gunakan sebagai apa itu pendukung data pendukung ya. Kemudian apa lagi itu? Oh, SOP-nya, cari SOP-nya diketik ya. SOP persiapannya apa? Apakah pasiennya dikasih tahu dulu? Apakah perlu jenengan itu menyiapkan slide, gambar, video atau apa itu ya? Carikan SOP-nya. Itu tadi berapa lama intervensi, berapa kali? Ya, itu aja sih peneliti cara menjaga yang dimasukkan dari iya, menjaga kerahasiaan ya. Contohnya mungkin dengan menuliskan di bawah penelitian ini akan dijaga kerahasiaan, tidak akan apa yang jelaskan di situ. Mungkin data ini tidak akan disebarkan. Nanti contohnya banyak itu kalau itu di Google saya pernah baca banyak. Nggih, 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 Bu. Dijaga kerahasiaan ya, itu aja sih. Nggih, Bu. Sebenarnya yang paling berat karena melengkapi itu tadi mencari dukungan bahwa ini itu aman. Oh, Gimana? mendata dukung ya, Bu. Iya, harus ubek-ubek penelitian orang lain lagi dulu. Ya, Nggih, oke, nggih. semoga sukses ya. Semoga tidak ada Nggih, kesulitan. Bu. Ya, Makasih, Bu. nanti silakan hubungi saya kalau ada kesulitan ya. Dan Nggih, Bu. thank you. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu, masukannya. Sama-sama. Setiap hari